Halo Sobat Nawikrama TV, tahukah Sobat jika pembentukan Kabinet Merah Putih oleh Prabowo Subianto tampaknya akan mengalami revisi pada tahun depan? Hal ini tidak lepas dari aroma kurang sedap, di mana ada sejumlah Menteri Prabowo Subianto yang diduga memainkan dua kaki. Ditambah dengan kasus Marwarar Sirait baru-baru ini, di mana ia sengaja menghapus foto Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka pada saat rapat koordinasi nasional beberapa hari yang lalu. Nah, berikut adalah setidaknya 6 Menteri Prabowo yang akan dipecat tahun depan, terkait rekam jejak bermasalah mereka. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dan menarik lainnya. Natalius Pigai. Sebelum menjadi Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai sudah dikenal publik sebagai seorang aktivis, namun kini namanya masuk dalam daftar menteri yang akan diresafel oleh Presiden Prabowo Subianto. Banyak orang yang setuju dengan hal ini, karena ia dipandang sebagai orang yang hanya pandai dalam teori, namun kesulitan dalam memahami dan menafsirkan isu-isu hak asasi manusia. Nah, di Indonesia sendiri, Natalius Pigai dikenal dengan menteri yang materialistis. Baru-baru ini saat ia baru menjabat Menteri Hak Asasi Manusia, dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI, Natalius Pigai meminta anggaran Kementerian HAM naik dari 60 miliar menjadi 20 triliun rupiah. Dia ingin merealisasikan program perawatan hak asasi manusia di setiap desa di seluruh Indonesia. Nah, untuk mewujudkan programnya ini, dia mengusulkan dana sebesar 100 juta rupiah per desa. Pigai juga mengungkapkan bahwa Kementerian HAM sebagai kementerian baru membutuhkan 2.544 pegawai untuk melengkapi strukturnya. Padahal saat ini hanya memiliki 188 pegawai. Program ambisius lainnya direncanakan Pigai adalah pembangunan Universitas HAM berstandar internasional, yang dilengkapi dengan laboratorium dan rumah sakit HAM. Karena memerlukan anggaran yang sangatlah besar, program-program Pigai melalui Kementerian HAM dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak, dengan jumlah nominal yang ia inginkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika posisi Natalius Pigai sebagai Menteri HAM diperkirakan akan segera hilang dari Kabinet Merah Putih. Anggito Abimanyu. Anggito Abimanyu adalah sosok yang dikenal sebagai ekonom senior. Ia juga diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih. Namun, belakangan ini Anggito Abimanyu juga diprediksi akan masuk dalam daftar orang yang akan diresafel oleh Presiden Prabowo tahun depan. Hal ini tidak terlepas dari skandal masa lalunya yang baru-baru ini terungkap oleh Pak Prabowo. Nah, ternyata Anggito Abimanyu ternyata terlibat dalam kasus plagiarisme artikel opini yang ia tulis dan terbitkan di Harian Kompas pada tanggal 10 Februari tahun 2014. Dari kejadian ini, ia mengakui kesalahannya dan menyatakan mundur sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tanggal 17 Februari tahun 2014. Kasus ini disebut-sebut sebagai tindakan mencuri hasil pemikiran asli orang lain. Budi Aris Setiadi. Budi Aris Setiadi terus disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana ia pernah menjabat sebagai menteri. Nah, sekarang seperti yang kita tahu, Presiden Prabowo Subianto mempercayakan Budi Aris sebagai Menteri Koperasi Indonesia. Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Aris Setiadi dianggap terlibat dalam kasus judi online. Direktur Direktorat Investigasi Umum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, sebagai pelaksana langsung dari tokoh bernama Adi Kismanto yang diangkat sebagai staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, sampai sekarang Polda Metro Jaya telah menetapkan 28 tersangka, 10 diantaranya adalah pegawai Komisi Publik. Banyak yang mempertanyakan keterlibatan Budi Ari,
yang sebelumnya dianggap dapat memberantas perjudian online, namun malah belakangan berbalik arah dari tugasnya. Marwarar Sirait. Sosok yang akrab dipanggil Ara ini adalah salah satu anak dari Sabam Sirait, tokoh pendiri Partai PDIP. Ara juga kabarnya masuk dalam daftar orang yang akan diresafel oleh Prabowo Subianto, karena mantan politisi PDIP ini sering membuat pernyataan yang memicu konflik antara presiden dan wakil presiden. Hal ini terlihat ketika presiden menilai, Ara secara terbuka menghapus foto Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dalam presentasinya mengenai program 3 juta rumah, pada Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Pemerintahan Daerah pada 2018. Dari kejadian ini banyak yang berspekulasi, bahwa Ara dianggap sebagai mata-mata PDIP di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Satu hal yang sangat meyakinkan adalah, karena Ara adalah anak dari pendiri PDIP, sehingga keputusan untuk keluar dari partai tersebut dianggap sebagai cara untuk menutupi tujuannya memasuki pemerintahan Prabowo. Selain itu Ara juga bergabung dengan Partai Gerindra untuk memperkuat penyamarannya. Pada 2025 diperkirakan Ara Sirait akan masuk dalam daftar menteri yang akan diresafel sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman, yang juga bisa berakibat fatal, jika memang benar dia memainkan peran di belakang Pak Prabowo Subianto. Airlangga Hartanto. Ada sosok Airlangga Hartanto yang juga masuk Kabinet Merah Putih. Dia dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Pemilu Presiden 2024. Bisa dikatakan bahwa saat masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Hartanto memberikan kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Namun, di balik itu kasus korupsi ekspor CPO atau crude palm oil dan turunannya masih terus mencuat sampai saat ini. Setelah Hartanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, kasus tersebut diperkirakan terkait dengan keputusan Airlangga untuk mundur dari Musyawarah Nasional Golkar, yang dimenangkan oleh calon tunggal, Bahlil Lahadalia. Kasus korupsi yang menjerat nama Airlangga dimulai saat masyarakat mengalami krisis dan lonjakan harga minyak goreng pada 2022. Direktur Investigasi Kejaksaan Agung dalam bidang tindak pidana khusus menemukan adanya praktik korupsi. Nah, kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga 6,47 triliun rupiah. Pak Prabowo sendiri telah mengingatkan para menterinya untuk tidak melakukan korupsi jika tidak ingin menerima resiko dari perilaku mereka. Teddy Indrawijaya. Nah, berikutnya sosok Teddy Indrawijaya atau yang lebih dikenal di mata publik dengan julukan Mayor Teddy. Sehari setelah pelantikannya sebagai Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih, posisi ini dianggap kontroversial karena diduga melanggar Undang-Undang TNI dan menjadi noda awal dalam reformasi TNI. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang yang mengatur jabatan yang dapat diisi oleh TNI aktif. Hanya ada 10 lembaga atau institusi, di mana menurut peraturan tersebut Mayor Teddy seharusnya menduduki salah satu jabatan di kantor yang membidangi koordinasi politik dan keamanan. Seperti Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, atau Mahkamah Agung. Jadi bisa dikatakan, jika ingin menduduki jabatan sipil seperti Sekretaris Kabinet yang saat ini dijabat oleh Mayor Teddy, menurut hukum ia harus pensiun. Atau sebagai pembantu Prabowo saat menjabat Menteri Pertahanan, posisi TNI seharusnya digantikan, jika masih ingin menjadi seorang prajurit. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.